Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2511. Chapter 2511 penampilan mengejutkan di penampungan. Apakah Guild Leader Zero Wing benar-benar luar biasa? Graceful Monarch dan Purple Raksasa tidak dapat menahan keraguan di wajah mereka ketika mereka mendengar pernyataan Illusory Words. Mereka merasa Penatua sedang bercanda. Keduanya akrab dengan kekuatan Zero Wing Shelter One. Mereka juga tahu bahwa Zero Wing adalah persekutuan besar di dunia luar. Secara alami, Guild Leader of Zero Wing harus memiliki kekuatan yang luar biasa juga, jika tidak, seorang ahli sekaliber Blue Frost tidak akan bergabung dengannya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak bisa membayangkan satu individu mampu mengubah gelombang pertempuran pertahanan yang akan datang. Bagaimanapun, pertempuran defensif kali ini adalah perang skala besar, bukan pertempuran kecil di lapangan. Lawan yang harus mereka hadapi tidak akan terbatas hanya pada pemain ahli tetapi akan mencakup senjata dan alat perang yang kuat juga. Dalam menghadapi senjata dan alat perang yang kuat, pemain tingkat 3 tidak berbeda dengan pemain tingkat 2. Kecuali pemain memiliki keterampilan kebal, mereka hampir pasti akan tiada saat diserang. Mehaem, dia sangat luar biasa. Tidak berlebihan untuk memanggilnya monster sejati, kata Illusory Words sambil mengangguk. Setelah melihat tampilan skeptis Graceful Monarch dan Purple Raksasa, dia tersenyum tak berdaya dan melanjutkan, dengan kemampuan saya saat ini, saya tidak akan bertahan lebih dari 3 gerakan melawannya. Bahkan kamu tidak bisa bertahan lebih dari 3 gerakan. Baik Raja Anggun dan Raksasa Ungu tercengang dengan wahyu ini. Meskipun mereka tidak dapat memahami kekuatan kata-kata ilusi, naluri mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya memiliki satu pilihan yang layak jika mereka melawan klerik. Melarikan diri. Selain melarikan diri, tidak ada pilihan lain yang bisa membuat mereka tetap hidup. Faktanya, hasilnya akan sama bahkan jika mereka berdua pergi bersama dengannya. Namun, monster seperti Illusory Words sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan lebih dari 3 gerakan melawan Guild Leader Zero Wing. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jika Anda bertemu dengannya suatu hari nanti, Anda secara alami akan tahu apakah saya mengatakan yang sebenarnya atau tidak, kata Illusory Words sambil tertawa. Dia tidak repot-repot menjelaskan. Sebagai tanggapan, Graceful Monarch dan Purple Raksasa masih mempertahankan sikap meragukan pernyataan kata-kata ilusi. Namun, mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Sebaliknya, mereka mengalihkan pembicaraan ke detail pertempuran pertahanan yang akan datang. Selama Graceful Monarch dan yang lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri, Si Feng telah meninggalkan penampungan cahaya ekstrim bersama dengan Fire Dance dan yang lainnya, sama sekali tidak peduli dengan kata-kata yang dikatakan kata-kata ilusi tentang dia. Guild Leader, apakah kita akan pergi begitu cepat? Saya melihat banyak atribut batu permata yang dijual dengan harga yang sangat rendah di sini. Bahkan ada buku keterampilan dan ejaan tingkat 3 yang tersedia. Sungguh sia-sia meninggalkan tempat ini begitu cepat, kata Aquaros ketika dia menyadari bahwa Si Feng tidak berniat berlama-lama di penampungan cahaya ekstrim. Itu akan baik-baik saja jika dia tidak memasuki penampungan cahaya ekstrim. Namun, setelah memasukinya, dia menemukan bahwa shelter adalah harta karun. Tidak hanya atribut batu permata 50% lebih murah daripada di benua timur, tetapi bahkan buku keterampilan dan mantra tingkat 3, yang sangat langka di benua timur, juga tersedia. Meskipun buku keterampilan dan mantra tingkat 3 ini semuanya untuk keterampilan dan mantra biasa daripada kontrol atau keterampilan dan mantra AOE, jika dilelang di berbagai kerajaan dan kerajaan, mereka masih akan menyebabkan keributan besar. Banyak orang akan bersaing untuk membelinya. Bagaimanapun, kekuatan keterampilan dan mantra tingkat 3 secara signifikan lebih kuat daripada rekan tingkat 2 mereka. Mereka akan sangat membantu pemain saat berhadapan dengan pemain dan monster. Iya. Kita harus segera pergi. Batu permata atribut dan buku keterampilan dan mantra tingkat 3 itu mungkin berharga, tetapi kita memiliki lebih banyak hal penting yang harus dilakukan, kata Si Feng. The Darkden adalah dunia lain yang istimewa. Awalnya, dia berpikir bahwa masih perlu waktu sebelum berbagai kekuatan benua utama mulai mengulurkan tangan mereka ke Darkden. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tidak hanya kekuatan benua utama yang menemukan Darkden begitu cepat, tapi bahkan sudah ada cara untuk melakukan perjalanan antara Darkden dan benua utama.
Orang lain mungkin tidak menyadari implikasi dari masalah ini, tetapi si Feng, yang memiliki pemahaman mendalam tentang domain lore, tahu betapa menakutkannya masalah ini. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa berbagai kekuatan akan menjadi gila setelah menyadari manfaat Darkden. Buku keterampilan dan ejaan pada standar tingkat 3 ke atas sangat langka di dunia luar. Pemain tidak perlu mendapatkan satu bahkan jika mereka menyerbu level 100 plus ruang bawah tanah tim skala super besar. Kebanyakan dunia lain memiliki masalah yang sama. Namun, Darkden adalah pengecualian. Apalagi keterampilan dan mantra tingkat 3, bahkan keterampilan dan kutukan tabu tingkat 3 relatif mudah diperoleh di sini. Sementara itu, selain membuka potensi tubuh mana seseorang, cara tercepat berikutnya untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang adalah mempelajari lebih banyak keterampilan dan mantra tingkat 3. Saat ini, persaingan di domain God semakin intensif, dan berbagai kekuatan dengan panik mencari cara untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dengan kesempatan sempurna untuk meningkatkan kekuatan tempur para ahli tingkat 3 mereka, berbagai kekuatan secara alami akan menjadi gila. Meskipun masih belum banyak lorong yang menghubungkan Darkden dan benua utama yang ada, si Feng perlu menempati sebanyak mungkin keuntungan di Darkden dan mempercepat perkembangan Shelter One. Hanya dengan melakukan itu dia akan dapat memberi para ahli Zero Wing persediaan buku keterampilan dan ejaan tingkat 3 secara terus-menerus. Saat ini, meskipun perkembangan Shelter One berjalan relatif lancar, ia hampir tidak masuk dalam 10 besar Shelters of the Darkden. Itu cukup inferior bahkan untuk penampungan cahaya ekstrim. Biasanya, sangat sulit untuk mempercepat pengembangan shelter, karena bergantung pada usaha dan kontribusi penghuni shelter. Untuk mempercepat pengembangan shelter, seseorang harus meningkatkan kualitas pemain yang berada di shelter. Untuk kekuatan dan pemain lain, ini mungkin merupakan tantangan yang cukup besar. Untuk si Feng saat ini, bagaimanapun, itu bukanlah tugas yang sulit sama sekali, karena dia sudah menjadi penyihir master menengah, dengan kemampuan untuk membangun dan memperkuat susunan magic kota dan kota. Selama dia memperkuat susunan Magic Shelter One dan meningkatkan kemampuan pertahanannya, shelter akan menjadi tempat yang jauh lebih aman bagi para pemain. Kemudian, dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan pemain berbakat yang berkembang di Shelter One. Sementara si Feng mencoba menemukan lokasi terpencil untuk menggunakan Seven Luminaries Ring untuk berteleportasi ke Shelter One, serangkaian ledakan datang dari luar tempat penampungan cahaya ekstrim. Suara itu sangat keras sehingga menggema di seluruh penampungan cahaya ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya masih ada beberapa jam sebelum pertarungan pertahanan dimulai? Lihat ke sana, sekelompok orang sepertinya bertempur di sana. Bukankah itu Blue Frost milik elementalis Shelter One yang melayang? Siapakah orang-orang di sekitarnya? Mereka sangat luar biasa. Mereka benar-benar berhasil membuat salah satu dari 3 elementalis besar Dark dan kita menjadi kondisi yang menyedihkan. Petik 2. Para pemain yang berjaga di dinding penampungan cahaya ekstrim ternganga kaget saat mereka melihat kedataran di dekatnya. Ini karena Blue Frost dan 2 lusin ahli tier 3 lainnya saat ini dikelilingi oleh kekuatan beberapa ratus pemain. Selain itu, tidak hanya sisi Blue Frost yang benar-benar dirugikan, tetapi dari penampilannya, itu juga hanya masalah waktu sebelum sisi Blue Frost dimusnahkan. Mereka adalah pemain tingkat 3 yang mereka bicarakan. Pada tahap permainan ini, pemain tingkat 3 adalah eksistensi yang mampu membegal pemain tingkat 2 secara instan. Ini terutama berlaku untuk pakar tingkat 3 seperti Blue Frost. Dia bisa langsung membegal sekelompok pemain tingkat 2 jika dia mau. Sekarang, bagaimanapun, Blue Frost dan timnya benar-benar dalam posisi bertahan, dan bahkan tidak punya ruang untuk membalas. Sejak kapan orang-orang Sentinel Shelter menjadi begitu kuat? Anggun Monarch, yang terburu-buru menuju ke atas tembok penampungan, terkejut ketika dia melihat para pemain menyerang tim Blue Frost. Orang lain mungkin tidak akrab dengan beberapa ratus pemain yang menyerang tim Blue Frost, tapi dia tahu. Para pemain ini adalah para ahli yang termasuk dalam tim petualang nomor 1 di penampungan Sentinel, yang baru saja berselisih dengannya. Namun, saat itu, keseluruhan kekuatan tim petualang ini jauh lebih lemah daripada tim Blue Frost. Tim petualang juga hanya memiliki sedikit lebih dari selusin ahli tingkat 3. Tidak mungkin itu bisa cocok dengan tim Blue Frost sama sekali. Sekarang, bagaimanapun, setiap ahli tingkat 2 dari penampungan Sentinel tampaknya telah mengaktifkan skill berserk. Mereka tidak hanya memiliki atribut dasar yang menakutkan tetapi juga bisa terbang untuk waktu yang singkat. Tim Blue Frost tidak dapat melepaskan diri dari para ahli tingkat 2 ini bahkan jika mereka menginginkannya. Tunggu, itu tidak benar.
Semua orang dari penampungan Sentinel itu didemonstrasikan. Selain itu, peringkat iblis mereka sangat tinggi. Purple raksasa mengungkapkan ekspresi muram saat melihat adegan ini. Pemain yang didemonstrasikan sangat langka di Darkden. Setelah promosi tier 3-nya, dia hanya bertemu dengan seorang pemain Demonize satu kali. Meskipun pemain yang didemonstrasikan juga merupakan tier 3, standar tempurnya hanya pada standar Realm Refinement. Namun, dia akhirnya bertempur dalam pertempuran sengit dan bahkan hampir kehilangan nyawanya karena pemain Demonize. Sekarang, bagaimanapun, Sentinel Shelter benar-benar memiliki beberapa ratus ahli iblis tingkat 2 dan lebih dari selusin ahli iblis tingkat 3. Penampungan Sentinel awalnya sudah memiliki kekuatan yang relatif besar, peringkat di antara 15 penampungan teratas Darkden. Troubled Times, komandan tim petualang nomor 1 Sentinel Shelter, bahkan merupakan salah satu dari sedikit ahli puncak yang langka di Darkden. Adapun ahli tier 3 yang tersisa milik tim petualang masa bermasalah, bahkan yang paling lemah di antara mereka ada di standar Realm Refinement. Dengan semua pemain ini diperagakan, Purple raksasa tidak bisa membayangkan bagaimana tim Blue Frost bisa bertahan dalam pertempuran ini. Sementara semua orang dari penampungan cahaya ekstrim mendiskusikan masalah ini, Blue Frost dan rekan satu timnya terus-menerus kehilangan HP. Frost, apakah kamu masih belum sadar? Seorang level 108, tier 3 berserker bertanya saat dia diam-diam menyaksikan Blue Frost dengan panik menangkis satu serangan demi satu serangan. Para atasan memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Anda dan potensi rekan satu tim Anda, karenanya, mereka secara khusus menginstruksikan saya untuk menghindari merugikan Anda semua. Menurut Anda mengapa pemain tingkat 3 di pihak kami masih belum bergerak sampai sekarang? Petik 2. Bermasalah, saya akui bahwa Anda jauh lebih kuat dari kami sekarang, tetapi jangan pernah berpikir untuk membuat kami tunduk. Apalagi kami sudah lama bergabung dengan Zero Wing. Mengapa Anda harus terus menargetkan kami? Blue Frost membalas saat dia melihat ke Troubled Times. Betul sekali, Zero Wing telah memperlakukan kami dengan baik. Bagaimana mungkin kami bisa mengkhianati Zero Wing untuk bergabung dengan Anda? Evening Lotus, klerik wanita yang berdiri di samping Blue Frost, berkata dengan nada tegas. Sepertinya kalian telah memutuskan untuk tiada. Troubled Times mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Blue Frost dan Evening Lotus. Dia kemudian mulai berjalan menuju Blue Frost dan berkata, kalau begitu, saya akan memberitahu Anda semua betapa menggelikannya kekuatan Zero Wing di hadapan kita. Setelah mengatakan itu, ukuran tubuh Troubled Times membesar, dan kulitnya menghitam. Dua tanduk juga tiba-tiba tumbuh dari dahinya, dan aura yang dipancarkan tubuhnya berubah menjadi kekerasan. Setelah merasakan perubahan pada aura waktu bermasalah, Graceful Monarch dan yang lainnya yang menyaksikan dari kejauhan tersentak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa masa bermasalah benar-benar tumbuh sekuat ini. Hanya auranya yang dia keluarkan sudah melebihi dari Grand Lord biasa. Saat ini, dia kemungkinan besar bisa menyapu lantai dengan tim beranggotakan 100 orang pemain tier 3 biasa. Namun, saat Troubled Times berjalan menuju tim Blue Frost, sebuah suara yang dalam tiba-tiba muncul dari kehampaan. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Kalau begitu, izinkan saya melihat apakah Anda benar-benar sekuat yang Anda katakan. Begitu suara ini muncul, semua orang menoleh untuk melihat asalnya. Mata semua orang tertuju pada gerbang spasial yang muncul di udara. Tepatnya, semua orang melihat pria berjubah yang membawa dua pedang panjang yang berjalan keluar dari gerbang tata ruang. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2512. Chapter 2512. Anda tidak berkualifikasi. Siapa pria itu? Dia benar-benar tiba di sini melalui gerbang tata ruang. Sungguh boros. Apa orang itu lelah hidup? Tidak bisakah dia melihat bahwa bahkan seorang ahli seperti Blue Frost sedang terpojok? Petik 2. Apakah menurutnya masa bermasalah adalah orang yang masuk akal? Para pemain yang menyaksikan di dalam penampungan cahaya ekstrim tercengang ketika mereka melihat si Feng tiba-tiba muncul di tengah medan perang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Bahkan dari jarak beberapa meter, semua orang bisa dengan jelas merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh Troubled Times. Kekuatan yang dia miliki pasti telah mencapai tingkat yang tidak manusiawi. Tidak ada keraguan bahwa masa bermasalah saat ini dapat mengalahkan Blue Frost hanya dalam beberapa gerakan. Faktanya, Troubled Times kemungkinan besar lebih dari mampu membuat solo seluruh tim Blue Frost. Namun, sebenarnya ada seseorang yang mengalami kekuatan dominasi Troubled Times dan masih berani memprovokasi dia.
Seorang pemain tier 3 yang sangat kecil berani melawan komandan kita. Brengsek, kamu 100 tahun terlalu dini. Aku akan memberitahumu sekarang apa kekuatan sejati itu. Level 108, prajurit perisai tingkat 3 yang berdiri di belakang masa-masa sulit berteriak marah, lalu mengangkat perisai dan kapaknya dan menyerang si Feng, bertekad untuk memberitahu pendekar pedang betapa kuatnya penampungan sentinel. Orang ini sebenarnya berani memprovokasi masa-masa bermasalah supaya dia bisa terkenal. Dengan ini, tidak ada orang di seluruh Darkden yang bisa menyelamatkannya. Penampungan sentinel pasti tidak akan berhenti memburunya sampai dia kembali ke level 0. Tunggu, itu tidak benar. Orang itu sepertinya memakai lambang persekutuan Zero Wing juga. Dia seharusnya ada di sini untuk menyelamatkan tim Blue Frost. Apa gunanya keluar sekarang? Tidak bisakah dia melihat betapa menakutkannya masa bermasalah saat ini? Apalagi tim Blue Frost, bahkan tim petualang nomor 1 Extreme Light Shelter kami tidak akan bisa menandingi masa bermasalah. Apa yang bisa diharapkan oleh orang yang sendirian seperti dia? Pada saat ini, beberapa pemain dengan penglihatan yang baik memperhatikan lambang perak bersayap 6 yang disematkan pada jubah hitam si Feng. Namun, bahkan setelah melihat lambang persekutuan ini, tidak ada yang merasa optimis dengan situasi ini. Semua orang hanya menghela nafas atau mengejek tindakan si Feng. Sebelum hari ini, dengan bantuan Zero Wing, Shelter One pasti memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi salah satu dari 3 shelter teratas Darkden. Namun, sekarang Shelter One dihadapkan dengan Sentinel Shelter yang sombong, itu ditakdirkan untuk dilupakan. Dia seharusnya tidak pergi. Graceful Monarch, yang sedang menonton di atas dinding penampungan cahaya ekstrim, bergumam pada dirinya sendiri. Dia awalnya terkejut saat melihat si Feng muncul di medan perang. Namun, setelah itu, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan mendesah. Di mata ahli tingkat 2, si Feng, yang merupakan pemain tingkat 3, memang akan dianggap sangat kuat. Namun, lawannya saat ini adalah ahli iblis tingkat 3 dari penampungan Sentinel. Sepertinya dia memiliki tulang punggung yang cukup. Purple raksasa terkejut saat dia melihat si Feng mendarat sebelum masa bermasalah. Namun, jika Blue Frost sedang berjuang melawan Sentinel Shelter, apa yang mungkin ingin dicapai orang itu? Tidak ada yang memiliki gagasan yang lebih baik tentang seberapa kuat pemain Demonize itu daripada dia. Atribut dan fisik dasar pemain yang didemonstrasikan jauh melampaui milik pemain reguler di tingkat yang sama. Dapat dikatakan bahwa, pada saat ini, selain dari kata-kata ilusi, tidak ada seorang pun di seluruh penampungan cahaya ekstrim yang dapat menjadi tantangan bagi penampungan Sentinel. Sayangnya, tidak ada alasan bagi seseorang setinggi kata ilusi untuk ikut campur dalam perselingkuhan seperti itu. Namun, ketika raksasa ungu menoleh ke kata-kata ilusi, yang berdiri di sampingnya, dia melihat ekspresi yang berat dan terkejut muncul di wajah kata-kata ilusi. Seolah-olah pendeta baru saja melihat hantu. Kenapa dia di sini? Kata-kata ilusi bergumam, matanya melebar karena keheranan. Saat ini, keterkejutan yang dia rasakan sangat jelas bahkan bagi para pemain biasa yang hadir. Wakil pemimpin persekutuan ilusi, raksasa ungu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya saat dia melihat kata-kata ilusi. Sebelumnya, kata-kata ilusi telah mempertahankan ketenangannya saat bermandikan aura mengesankan dari masa-masa sulit. Sekarang, bagaimanapun, kata-kata ilusi benar-benar tampak terguncang setelah melihat pendekar pedang tingkat 3 biasa yang tidak memancarkan sedikit pun aura. Situasi ini tidak bisa dipercaya. Fish Guild Leader Illusory, apa kamu kenal orang itu? Monark yang anggun bertanya. Dia, juga, bisa dengan jelas merasakan kata-kata ilusi kehilangan ketenangannya. Sebelumnya, Graceful Monarch telah mengamati si Feng dengan cermat dan memahami bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, itu bukan pada level di mana para ahli sekalibernya perlu memberi banyak perhatian. Satu-satunya hal yang dia anggap penting tentang si Feng adalah bahwa dia adalah ahli Zero Wing. Namun, jika bahkan Blue Frost, wakil pemimpin persekutuan Zero Wing, telah gagal untuk menarik minat Illusory Watch, bagaimana mungkin seorang ahli tier 3 dari Zero Wing bisa melakukannya? Saya lakukan. Tentu saja, kata Illusory Watch, senyum mekar di wajahnya saat dia melihat tatapan penasaran Graceful Monarch dan Purple raksasa yang diarahkan padanya. Dia orang yang aku ceritakan sebelumnya. Dia adalah Guild Leader Zero Wing, Black Flame. Petik 2. Begitu Illusory Watch menyebutkan nama, Black Flame, Graceful Monarch dan Purple raksasa tertegun sejenak. Fish Guild Leader Illusory, maksudmu dia adalah Guild Leader Zero Wing? Purple raksasa secara naluriah menyangkal kebenaran pernyataan kata-kata ilusi. Bagaimana mungkin?
Saya bertemu dia sebelumnya. Apalagi aura pemain tier 3, bahkan fluktuasi mana yang dia keluarkan sangat lemah bagi pemain tier 3. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi monster yang kamu sebutkan? Petik 2. Di domain God, semua pemain ahli akan memancarkan aura kekuatan. Setelah mereka mencapai tingkat 3, fluktuasi mana yang disebabkan tubuh mereka juga akan menjadi jauh lebih sulit untuk disembunyikan. Selain itu, bahkan jika seorang pemain berhasil menyembunyikan fluktuasi mana tersebut, naluri ahli masih akan memperingatkan mereka jika mereka berdiri di depan lawan dengan kekuatan yang mengerikan. Ambil kata-kata ilusi, misalnya. Meskipun kata-kata ilusi telah menyembunyikan kekuatannya sepenuhnya, naluri ungu raksasa masih memperingatkannya untuk tidak melawan klerik. Namun, raksasa ungu tidak bisa merasakan apapun dari Si Feng. Dalam benaknya, Si Feng adalah contoh buku teks dari pemain tier 3 biasa. Jadi, dia adalah Guild Leader of Zero Wing yang dirumorkan itu. Monark yang anggun bergumam dengan ragu saat dia melihat ke arah Si Feng yang jauh. Mirip dengan purple raksasa, dia menemukan pernyataan ilusori words luar biasa dan curiga itu adalah lelucon. Kata-kata ilusi api hitam yang disebutkan adalah Guild Leader Zero Wing. Bahkan jika dia tidak sekuat kata-kata ilusi yang dia katakan, dia setidaknya harus lebih kuat dari Blue Frost dan rekan satu timnya. Jika tidak, dengan kepribadian Blue Frost dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan mau tunduk pada perintahnya. Di sisi lain, seseorang dengan perawakan kata-kata ilusi tidak punya alasan untuk bercanda dengan para ahli seperti mereka. Sementara Purple Raksasa dan Graceful Monarch setengah meragukan pernyataan ilusori words, Blue Frost tiba-tiba berseru dengan bingung. Pemimpin persekutuan. Meskipun Blue Frost tidak berbicara terlalu keras, kata-katanya menyapu medan perang, dan kemudian, penampungan cahaya ekstrim, seperti topan. Apa? Dia benar-benar pemimpin persekutuan Zero Wing. Petik 2. Purple Raksasa dan Graceful Monarch menatap kaget setelah mendengar kata-kata Blue Frost. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Si Feng, yang tampak seperti pejalan kaki pada umumnya, sebenarnya akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk merekrut ahli seperti Blue Frost dan rekan satu timnya, serta monster yang dikagumi oleh kata-kata ilusi. Awalnya, mereka berpikir bahwa, dengan jarak beberapa ratus meter memisahkan kata-kata ilusi dan Si Feng, pendeta mungkin telah mengenali orang yang salah. Namun, kesalahan seperti itu pasti mustahil bagi Blue Frost. Mengesampingkan fakta bahwa Blue Frost memiliki tubuh pemain tingkat 3 yang luar biasa, dia adalah salah satu wakil pemimpin persekutuan Zero Wing. Dia mungkin juga mengundurkan diri dari posisinya jika dia tidak bisa mengenali pemimpin persekutuannya sendiri di dekat itu. Semua orang dari Sentinel Shelter juga tercengang melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa penyusup kasar ini sebenarnya adalah Guild Leader Zero Wing. Apakah kamu bercanda? Bagaimana cacingan lemah ini bisa menjadi pemimpin persekutuan sayap nol? Mereka tahu dengan sangat jelas kekuatan dan potensi apa yang dimiliki oleh Blue Frost dan rekan satu timnya. Menurut pendapat mereka, orang yang bertanggung jawab untuk merekrut kelompok Blue Frost haruslah seorang naga di antara laki-laki. Kalau tidak, bagaimana orang itu bisa membujuk seorang ahli sekaliber Blue Frost untuk bergabung dengan Zero Wing? Setelah merasakan pandangan skeptis yang diberikan semua orang padanya, Si Feng tidak bisa menahan senyum pahit. Sebelumnya, dia menjadi sangat terkenal sehingga semua orang tahu tentang dia. Sekarang, bagaimanapun, kelompok orang ini sebenarnya mempertanyakan identitasnya. Jadi, kamu adalah Guild Leader Zero Wing. Namun, bagaimana dengan itu? Apakah itu Anda atau kelompok Blue Frost? Tidak ada dari Anda yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Level 108, prajurit perisai tingkat 3 yang sedang menyerang Si Feng tetap tidak terpengaruh, bahkan setelah mengetahui identitas Si Feng. Sebagai gantinya, dia melanjutkan untuk mengaktifkan Brutal Collision dan menabrakkan perisainya ke Si Feng. Namun, sebelum prajurit perisai level 108 bisa mencapai Si Feng, sosok lincah tiba-tiba muncul di belakang prajurit perisai, menangkapnya tanpa disadari. Pedang pendek bersalju yang dipegang sosok lincah ini kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menembus armor Shield Warrior dan menusuk langsung ke dalam hatinya. Pada saat prajurit perisai bereaksi terhadap serangan itu, sekuntum mawar berdarah mekar di dadanya. Damage melebihi minus 400.000 juga muncul di atas kepalanya, serangan itu menjarah semua HP-nya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan guild leader kami.